pejuang UTBK, jumpa lagi bersama aku, Kak Yuni, sebagai tutor matematika Saintek kalian. Nah, buat pejuang UTBK, sebelum kita ke pembahasan di video ini, jangan lupa untuk tonton video-video lainnya ya. Nah, kali ini kakak bakal bahas materi turunan fungsi selanjutnya. Kalau kemarin kita bahas mengenai bentuk umum turunan dan aturan turunan fungsi, kita sekarang bakal bahas beberapa materi berikutnya. Nah, yang pertama ada turunan implisit. Nah, teman-teman tahu nggak turunan implisit itu apa? Nah, kalau belum tahu, kita belajar bareng-bareng ya. Kita bakal kasih contoh untuk turunan implisit. Nah, contohnya sebagai berikut nih. Ada X pangkat 3Y ditambah X Y kuadrat sama dengan 6. Nah, kalau turunan implisit berarti kedua ruas diturunkan. Maka D per DX dalam kurung turunan dari, maksudnya D per DX, si fungsinya X pangkat 3Y ditambah X Y kuadrat sama dengan, nah, ruas kanan diturunkan lagi nih, D per DX 6. Nah, karena kalau fungsinya itu penjumlahan, kita bisa turunkan sebelah-sebelah nih, sebelah-sebelah dong ya, apa? Nah, berarti D per DX, X pangkat 3Y ditambah D per DX, X Y kuadrat sama dengan, kembali yang turunan ruas kanannya, D per DX 6. Nah, kalau diturunkan, maka hasilnya 3X kuadrat Y. Oke? Nah, kemudian X pangkat 3 Y aksen. Sesuai aturan turunan fungsi yang perkalian ya. Gitu. Selanjutnya, sama, diturunkan juga X Y kuadratnya, jadi Y kuadrat ditambah 2X Y aksen. Sama dengan, nah kalau konstanta diturunkan seperti di video sebelumnya, maka hasilnya 0. Lanjut, kita operasikan yang ada mengandung Y aksennya di sebelah kiri. Sisanya kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti X pangkat 3 Y aksen ditambah 2X Y aksen sama dengan 3X kuadrat Y kurang Y kuadrat. Maka kita bisa faktorkan nih, kan ada Y aksennya. Maka Y aksen dalam kurung X pangkat 3 ditambah 2XY. Hasilnya 3X kuadrat Y dikurangi Y kuadrat. Nah, karena tadi kita carinya turunannya, berarti Y aksen sama dengan 3X kuadrat Y dikurangi Y kuadrat per X pangkat 3 ditambah 2XY. Maka itu yang dinamakan dengan turunan implisit. Jadi, jika ada fungsinya gitu ya, persamaannya, kita turunkan keduanya. Untuk selanjutnya, kita akan bahas aplikasi turunan. Nah, kadang kita suka bertanya nih, turunan ini buat apa sih gitu ya? Nah, kita bakal bahas turunan ini dipakai untuk apa? Yang pertama, persamaan garis singgung. Rumus persamaan garis singgung suatu kurva di titik X1, Y1 adalah Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Nah, kalau hubungannya dengan gradien dan turunan itu, maka M-nya itu adalah turunan gitu, F aksen X1 gitu. Jadi hubungannya antara turunan dengan gradien adalah gradien itu turunan dari X gitu. Nah, yang kedua, aplikasi turunan yang kedua adalah fungsi naik turun. Nah, fungsi bakal dikatakan naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0 atau kita tulis F aksen X lebih dari 0. Selanjutnya, fungsi dikatakan turun jika F aksen X kurang dari 0. Nah, untuk aplikasi selanjutnya ada yang namanya stasioner, yaitu
suatu fungsi mencapai stasioner saat f aksen x sama dengan 0. Gitu. Nah, jenis stasioner ini ada 3. Ada minimum, maksimum, dan belok. Untuk minimum, yaitu turunan keduanya lebih besar dari 0. Atau kita tulis sebagai berikut. Oke, kalau untuk maksimum, turunan keduanya kurang dari 0. Kita bisa tulis. Oke, nah untuk yang belok, turunan keduanya sama dengan 0. Bisa ditulis sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita bakal bahas mengenai turunan fungsi komposisi aturan rantai. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang turunan fungsi komposisi aturan rantai, kita bakal bahas ya. Nah, jika Y sama dengan F lingkaran GX sama dengan F GX sama dengan FU dengan U-nya adalah GX, maka turunan dari Y sama dengan F lingkaran GX adalah Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan DY per DU, DU per DX gitu ya. Nah, teman-teman harus ingat nih konsep baik itu turunan fungsi komposisi aturan rantai, kemudian untuk aplikasi turunan juga turunan implisitnya ya. Kita bakal lanjut ke pembahasan soal. Oke, kita langsung saja bahas contoh soal agar teman-teman semua makin paham konsep yang sudah kakak berikan. Nah, kakak punya soal, jika F3X plus 2 sama dengan X dikali akar X plus 1 dan F aksen adalah turunan pertama fungsi F, maka 12 F aksen 11 sama dengan bla bla bla. Oke, kita turunkan aja nih, turunkan modalnya gitu. Kalau kita nggak tahu harus ngapain, coba aja langsung turunkan apa yang ada gitu. Karena ini bahas turunan, ya udah turunin gitu. Nah, berarti kalau si F3X plus 2 sama dengan XX plus 1 ini diturunkan, berarti ini kita pakai yang turunan implisit nih, kedua ruas diturunkan. Berarti F aksen 3X plus 2, turunan dari ini 3. Sama dengan turunan dari ini kan U aksen V ditambah V aksen U gitu ya. Berarti turunan dari X 1, V X plus 1 gitu ya. Kita tulis ya biar teman-teman pada tahu. Kita misalin gitu ya. U itu adalah X, V itu adalah akar X plus 1. Maka U aksen sama dengan 1, V aksen sama dengan, kan ini tuh sama aja X plus 1, 1 per 2 ya. Berarti 1/2 X ditambah 1 min setengah. Kan 1/2 dikurangi 1 min setengah kan. Lanjut, setelah itu kita tulis nih di sini ditambah X gitu ya per 2 akar X plus 1 gitu ya. Nah, setelah itu ini tuh turunan dari V aksen U ya, yang ini tuh. Nah, berarti di sini kita tulis kembali 3F aksen 3X ditambah 2 sama dengan X plus 1 ditambah X per 2 akar dari X plus 1. Gitu ya. Sekarang di sini kita lihat, dia pengennya 12 F aksen 11. Gitu. Nah, di sini kan bagaimana caranya agar si 3X plus 2 ini sama dengan 11? Berarti X itu harus diganti apa? Kita coba ganti sama 2. Oh, nah, berarti di sini kalau diganti sama 2, 2 kali 3, 6, ditambah 2, 9. 8. Nah, berarti nggak bisa nih X-nya kalau 2. Berarti harus 3. Gitu.
Berarti X-nya kita ganti 3. 3 F aksen 9 ditambah 2 gitu ya. Sama dengan 3 ditambah 1 ditambah 3, 2, 3 plus 1. Berarti di sini 3 F aksen 11 sama dengan akar dari 4 ditambah 3, 2 akar dari 4. Nah, akar dari 4 ini berapa? 2 ya. 2, berarti 3 F aksen 11 dikali sama dengan 2 ditambah 3, 2 dikali 2, 4. Udah nih. Tapi pengennya apa? 12. Ini baru ada 3, berarti tinggal semuanya dikalikan 4. Berarti 12 F aksen 11 sama dengan 4 dikali 2, 8. 3/4 dikali 4, 3. Berarti hasilnya 8 ditambah 3, 11. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Gitu ya. Udah ya. Next, untuk soal berikutnya. Nah, di sini kakak punya soal, jika nilai maksimum f(x) sama dengan x ditambah akar dari 2p dikurangi 3x adalah 5/4, maka nilai p-nya adalah, nah kita disuruh nyari nilai p. Nah, di sini kita punya modal f(x)-nya itu sama dengan x ditambah 2p dikurangi 3x. Nah, di sini ada kata nilai maksimum. Berarti kalau nilai maksimum itu f aksen x sama dengan 0. Gitu ya. Berarti kita coba turunkan nih f aksen x. Turunan dari x 1. Turunan dari sini nih, hasilnya adalah 3/2 2p dikurangi 3x. Nah, ini cara nuruninnya, si akar 2p dikurangi 3x ini, diturunkannya itu kan jadi 2p dikurangi 3x, ini kan pangkat setengah. Nanti yang diturunkannya terhadap x gitu ya, nanti coba pakai rumus yang ini. Yang sifat-sifat turunan. Coba kalian kerjakan gitu ya. Nah, nanti hasilnya bakal dapet ini. Nah, setelah itu kita sama dengankan dengan 0 kan ya. F aksen x-nya kan sama dengan 0. Berarti 1 dikurangi 3, 2 akar dari 2p dikurangi 3x gitu ya. Sama dengan 0. Nah, berarti samakan penyebutnya 2 akar 2p dikurangi 3x. Di sini 2p dikurangi 3x, dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti sama aja 2p dikurangi 3x, dikurangi 3. Gitu ya, sama dengan 3. Nah, ini kan mengandung akar. Kalau mengandung akar, kita coba kuadratkan semua. Kuadratkan. Agar si akarnya hilang. Berarti 2 dikuadratkan 4. Ini dikuadratkan jadi 2p dikurangi 3x. Sama dengan 9. Nah, selanjutnya setelah dikuadratkan kita distribusi. Berarti 8p dikurangi 12x sama dengan 9. Nah, di sini dapatlah min 12x sama dengan 9 dikurangi 8p. Atau x sama dengan 8p dikurangi 9/12. Nah, kita punya ini 5/4 gitu ya. Berarti kita masukkan ke persamaannya. Tadi kan ini y kan ya. Berarti 5/4 sama dengan 5/4-nya di sini y sama dengan 5/4. Maka kita masukkan ke si fx gitu ya. Sama dengan x plus
2P kurangi 3X, gitu. Nah, kita masukkan ini, 5/4 sama dengan X ditambah 2P dikurangi 3X kan. Nah, karena kita udah punya X-nya segini, nah kita substitusikan lagi ke situ. Gitu ya, 5/4 sama dengan 8P kurangi 9/12 ditambah 2P kurangi 3 kali 8P kurangi 9/12. Jangan lupa akarnya. Nah, coba kalian operasikan semuanya nih. Kalian coba operasikan, nanti bakal dapet P-nya itu 3/4. Nah, kalian coba ya, yang ini dikerjakan mandiri. Apakah benar hasilnya 3/4? Nah, kalian cobain. Gitu. Jadi hasilnya untuk P itu 3/4. Jadi jawabannya adalah C. Gitu. Nah, itu dia penjelasan dan contoh soal tentang turunan fungsi part 2. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Dan jangan lupa kakak ingatkan untuk like dan komen di bawah. Sampai jumpa kembali.